pertama di tahun 2026. Biasa aja ya. Biasa aja. Tadi malam hmm, ada kembang api. Tuh aku bikinnya kopi sama roti-roti kayak gitu sama Pak suami aku, anak-anakku masih istirahat. Udah banyak ini macamnya, aku senang dulu ya cuman ini aja Indo Cafe. Ibuku mungkin ya, ibuku aku gak tahu belonjo. Ibuku pasti pilih ini Indo Cafe first class. Kalau ada tamu, bapak aku suka yang aku kopi bubuk bu. Kopi bubuk aku bu. Kopi bubuk yang biasa itu kayak gitu. Cek, cek. Larang polane ya mungkin wedi gak cukup blonjone ngono lho bapakku. Nek gawe tamu sak karep. Karena tamu itu adalah raja. Kayak gitu loh. Tuh aku mau makan roti, sarapan roti kayak gitu. Itu rotinya di sini enak, ada tahun baru nih, paket tahun baru. Aku masak nasi udah matang. Dibuka aja ya. Habis. Aku kerja ya, langsung berangkat ya. Berhubung aku di rumah aja, ya sekalian ya. Biasanya itu sarapan 1A. Sarapan pagi A ya. Sarapan pagi B, aku mau goreng tahu kayak gitu. Itu nasi udah. Kan keturunannya Nabi terdahulu ya, Nabi Adam dan Hawa itu kayak gitu, kebiasaan kerja keras kayak gitu, makannya banyak, jangan salahin siapa-siapa kayak gitu loh. Ini masalah usus. Usus kudowo, gak mesti kok ya orang tinggi itu usus. Makanya gak mestian kayak gitu loh. Coba dikasih satu piring lagi gitu ya mampu aku kayak gitu loh. Aku goreng tahu dulu ya. Makanya tahu tempe lebih hemat. Tahu tempe itu juga mahal loh ya sebenarnya kalau udah kefafat kan. Kadang-kadang kalau nggak mahal, ansupsiku tuh ke pasar tuh malesnya setengah mati. Aku potong-potong dulu ya. Itu udah aku potong-potong, aku kasih garam. Ini garamnya, pakai garam ya. Wifi ku lagi macet. Ini kalau lagi macet kayak gini, udah gak ada kerjaan kan ya gitu selain makan. Nyiapin sarapan ini aku. Udah. Aku goreng semuanya. Udah canggih. Tuh nggak takut sama minyak kan? Tuh nggak takut lagi. Jangan sampai nyemplung aja. Iyalah. Tuh aku sudah nggak takut. Nah. Udah ngambang. Enak. Tahu kempong, tahu kayak gini nih enak ya. Kering. Bisa dimakan pakai petis. Ini yang ketiga kali kayaknya, meskipun kadang-kadang aku kasih itu videonya kayak gitu. Kamar tidur itu dibersihkan dahulu kayak gitu. Jangka pendeknya itu paling tidak setelah aku bersih semua kayak gitu. Biasanya itu kan ya total kayak gitu ya, semuanya dibersihkan kayak gitu. Sekarang udah nggak, anakku udah keluar dari kamar, aku bersihkan itu. Tempat tidur itu penting kayak itu, jangka pendeknya setidaknya aku habis bersih-bersih itu aku bisa langsung istirahat. Jangka panjangnya aku kepingin keluarga ini damai dengan dirinya sendiri masing-masing dan tidak melihat track record orang lain kayak gitu. Tidak, bapak aku pokoknya jalan hidup orang lain lah kayak gitu loh, track record.
Ya gak apa-apa koncoku ora ngerti. Recording, record di rekaman ya. Rekaman track ya. Pokoknya kisah jejak orang lain kayak gitu. Beda-beda masing-masing gitu. Jadi aku gak pernah khawatir itu kayak gitu. Semakin kamu memberikan peluang buat orang lain, semakin kamu tambah rezekinya kan. Ada monetisasi sih. Kayak gitu loh. Masalahnya itu kayak gitu. Ya masalahnya suaminya kuat nggak kayak gitu. Kayak gitu loh. Untungnya aku nggak terlalu cantik kayak gitu, juga nggak terlalu jelek. Jadi aman. Pak suami aku percaya 100% hati dan cintaku. Ya, kasihku. Udah kayak gitu aja. Ya, kayak gitu aku inget ibu aku ya. Ibuku mana dulu ya? Kan ibu itu madrasah ya buat anak-anaknya karena sering di rumah kayak gitu. Hmm, yang melahirkan juga kan, jangan disia-siakan ya melahirkan kayak gitu. Tapi kadang-kadang tuh nggak tahu aku kok ada kayak gitu, mungkin titik jenuh aja yang bikin kayak gitu. Ibuku mengenalkan siapa dirimu dulu, apa siapa Tuhanmu, kayak gitu. Aku lupa, masa sejak bayi kamu anaknya ini kan enggak sih? Paling tidak itu kalau dikasih baju kayak gitu, baju bagus kayak gitu. Aku sakit-sakitan sih. Mungkin ibuku ya mengenalkan aku pada Tuhannya dulu ya. Kalau sembuh ini berkat Tuhan. Kalau nggak sembuh aku harus relakan kayak gitu kan. Menurut aku sih beda-beda, makanya kalau kamu nggak sakit-sakitan ya udah lolos aja hidupnya kayak gitu loh. Kalau aku apalagi aku dikasih tahu sama mbak aku bukan dari ibu aku. Kalau aku sakit-sakitan kayak gitu. Oh ya takutnya manja anaknya banget. Takutnya lebih manja lagi kayak gitu loh. Padahal tuh kalau nggak ibuku, aku nggak dimanja mungkin aku nggak manja kayak gitu. Apalagi aku tahu banyak dunia. Aku minta tip, aku minta headset. Apa tuh? Tuh tip yang bisa dibuat telinga kecil itu apa namanya? Walkman. Apalagi kayak gitu aku ngerti semuanya. Aku baju batik aja gak cukup dari sekolahan. Malah aku nggak kehabisan di sekolah itu. Aku beli di langganan ibu aku. Itu nggak cukup satu, aku SMP 2 batik kayak gitu. Gimana aku ya? Mbakku nggak bertanggung jawab ini. Anakku jadi manja dan ibu bapak aku tidak pernah mengeluh masalah itu. Kamu boleh minta apa aja asalkan jangan bintang dan bulan di langit. Ya gitu. Cinta pada diri sendiri, cinta Tuhannya kayak gitu. Kalau kamu cintai diri sendiri, kamu cinta Tuhan kayak gitu. Ibuku pengenalannya sebenarnya ya diri sendiri ya. Aku sakit-sakitan tapi pak suami aku udah gak bisa nuntut. Kalau orang punya harta kaya kayak itu pasti bisa nuntut. Kamu di rumah aja makan tidur, aku yang kerja. Setia nggak? Setia lah kayak gitu. Nanti aku dimarahi bapak kamu kalau nggak setia kayak gitu. Bapak kamu lihat dari harta. Bapak yang mana? Bapakku masih hidup kok kayak gitu. Allah kayak gitu, pengenalan Allah lewat suami mungkin ya. Allah mahal. Kalau suami jelasin kayak gino gitu. Gitu-gino. Apa enggak suamiku gina-gino nanti ya? Meskipun masaknya tahu tempe yang kan aku bisanya waktu itu ya. Bumbu jadi mungkin nggak ada ya. Tapi kan aku bisa baca buku ya. Mungkin kalau bumbu jadi nggak ada ya kayak gitu. Aku bawang merah, bawang putih aku siapin dulu kayak gitu. Aku kupas semuanya, aku taruh kulkas kayak gitu. Kemudian tinggal aku baca dulu. Tapi merah, lombok merah ya. Kuning itu kunyit. Kayak gitu aja. Ketumbar tuh punya ciri sendiri rasanya. Kamu mau yang apa? Pokoknya mengandung rempah lah kayak gitu. Dibikin mudah aja. Kalau bikin sulit tuh pasti sulit masak itu kayak gitu. Kalau dibikin mudah ya mudah kayak gitu. Gak usah sertifikat lagi ya nikah, nggak pakai aja tetap kayak gitu. Menjahit perlu kayak gitu. Memasak perlu. Mau nikah itu mahal kayak gitu loh. Ya berhias perlu. Aku mumpung anakku laki-laki ya. Aku kan ada dua anak wedok. Kalau anak laki-laki sih simpel kayak gitu. Tabungan minta berapa? Minta 10 juta tak kasih 100, minta 100 tak kasih 1 miliar kayak gitu loh. Kalau aku jadi orang kaya
Ini menghayal. Ya kan tahun baru, resolusi baru 2026 kan nggak apa-apa. Sekarang aku belum mampu ya. Siapa tahu aku dikasih Tuhan. Biasanya bapakku liwat. Masuk ngerti ono malaikat liwat. Doamu terkabul kayak gitu. Minta 10 dikasih 100. Minta 100 dikasih 1 miliar. Ya kan? Ini aku mau goreng kayak gini nih ya. Bagaimana aku menghabiskan uangku buat makan. Ini aku taruh di kulkas. Aku keluarin lagi kayak gitu. Ya memang sama-sama menghabiskan. Tapi ini terdeteksi banget buat apa aja. Kayak gitu. Dan kalau punya suami kaya nggak kaget ngapain ya ini beli kursi apa beli ranjang apa beli kayak tembikar kayak gini kayak gitu loh. Soke sih bingung loh. Kok ono wong soke sih bingung ngono loh. Beli tahu mungkin sak pabriknya kayak gitu kan kayak gitu. Tinggal berapa kurangnya, berapa kelebihan uangnya kayak gitu. Kalau bisa jangan kurang banyak-banyak kalau memang harus minjam karena udah nggak ada tabungan lagi tuh bahaya kayak gitu. Bayar karyawannya kalau nggak ada aset lain yang menunjang gaji karyawan. YouTube ini bantu sekali ya. Karyawannya tolong dilihat semuanya supaya aku bisa meningkatkan taraf hidup kamu gak hanya dari hasil penjualan pabrik aku kayak gitu kan. Main falas itu saham, bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya itu ya. Aku ya nggak tahu jadi pengusaha itu gimana cara cari uangnya ya kayak gitu aku. Setiap tahun kalau bapak aku kan panen udah ya kayak gitu loh. Bertani lagi, bercanda dengan alam ya, bercanda. Ya berdoa supaya alam ini berpihak pada aku kayak gitu loh. Ya Allah. Seneng kok kalau aku kenapa nggak boleh bertani sih sama ibu aku waktu kecil tuh udah di halaman itu tanam berambang. Aku tanam berambang sendiri. Adikku tak kasih 25 rupiah tiap minggu. Nanti disiram lo ya kayak gitu. Aku mau sekolah kan aku SMP itu waktu itu lupa aku. Kalau SMP juga gitu. Aku ke rumah mbakku belajar kayak gitu. Adikku yang nurut kayak gitu loh. Ibuku kan memantau kayak gitu-gitu itu. Makanya nggak terlalu banyak. Yang penting anakku udah dikasih penanaman pendadam fondasi yang kuat kayak gitu. Ya kalau kamu nggak dicubit jangan nyubit. Kalau kamu dicubit masih bisa nahan, tahanlah kayak gitu. Kalau mau kompetisi, ya wis tokno ae. Ngaploko ya gak popo. Ya semakin tinggi ilmunya tuh semakin sabar kayak gitu. Tapi ini aku ngadepin kayak gitu orang-orang yang kayak gitu apa berangasan kayak gitu. Yo berangasan pisan ae kayak gitu loh. Padahal aku tuh nggak tahu ya ada faktor eksternal juga mungkin terlalu panas itu mungkin ya pengap capek kayak gitu luka masa lalunya kayak gitu kok mudah banget ya kayak gitu orang kalau sudah kena aji-aji itu ya mungkin loh ya atau memang dari temperamennya itu perangainya kayak gitu belum bisa diubah kembali pada sifat asli kayak gitu aku harus bisa menaklukkan lagi sih kayak gitu harusnya tapi rasanya aku kok pingin nyerah kayak gitu tapi udah ada anak itu kayak gitu aku lebih semangat kayak gitu untuk supaya tidak terulang lagi kayak gitu. Nah kalau jadi mama itu bisa aja mundur kayak gitu kalau anak orang kaya kayak gitu. Tapi dia dapat kebahagiaan, kamu juga sakit sih awalnya itu cerai, putus aja sakitnya setengah mati, apalagi cerai yang punya anak kayak gitu ya. Antara ini biaya ini gengsi banget sebenarnya kalau aku terima dari dari suami aku kok enak tapi ya dia yang bikin kayak gitu dia yang ngajak nikah udah aku yang itu salah komitmen sok-sok lebih licin lah kayak gitu biasaan mungkin ya kayak gitu loh udah pengalaman dari mbok-mboknya kalau aku kan orangnya lugu kayak gitu tapi juga aku belajar licin lah ya nggak tahu licinnya itu bikin orang kepleset apa orang bisa hati-hati kayak gitu loh goreng potato. Ini namanya nugget original. Ya, pokoknya dibaca aja. Ini vitaminnya omega 3, ini beratnya, ini halal. Kayak gitu kalau belum biasa beli frozen dibaca aja beratnya, harganya. Pilih yang paling murah biasanya sih rasa itu bawah harga sih biasanya.
Tapi sama aja ya kalau tepung bikin kenyang aja. Aku pakai sogut. Ini nugget, chicken nugget kan, nugget ayam. Dan farm ini potato nugget, ini kentang. Ya, kayak gitu. Beratnya juga ini diperhitungkan 750. Ini keep frozen, ini expirednya ini ada juga di sini, kebalik tapi ya. Ini expirednya Juni 2026. Bentuknya kayak ciki bol. Ciki bol tuh kadang ada bunder banget, ada yang kayak gini. Ciki bol tuh bunder. Tuh, ini kentang, nugget kentang. Coba dikasih ayam lebih padat ya, tepung kayak gitu, kayak perkedel. Perkedel nugget. Oh, enak sekali. Ini agak tawar suku chicken, jadi gabung lah kayak gitu loh. Kalau dicampur ini loh bumbunya ini sama itu jadi nugget perkedel nugget. Aku modemnya diganti, masih penyesuaian dulu ini. Nggak tahu, mungkin sandinya apanya tuh nggak tahu, anakku yang ngurus. Kemarin aku pergi keluar kota, ada pergantian modem. Udahlah, masih adaptasi. Coba di sini ada itu ya, download itu. Download gak bisa nyetel lagi. Iya sih, aku terhibur banget. Pak suami aku ini dulu kayak gimana ya. Masa kamu dari dulu sandiwara apa tak kayak gitu loh. Apa kan aku marah kayak gitu loh. Kamu buat mainan, bapakku nyekolahin anak itu sholat 5 waktu supaya panennya bagus, bisa ngikutin aku, permintaan aku, dan permintaanku nggak boleh melebihi dari langit dan bintang yang ada di sana, bulan dan bintang kayak gitu. Karena permintaanku sederhana. Enak. Ya, memang lebih suka sih. Kalau kamu lebih banyak hafal lagu itu enak li, kayak operet kayak gitu. Tapi kadang kan malu kayak, coba aku ya sambil goreng, isi tak cilik no disi. Kayak genit kayak gitu loh. Tapi kalau kamu lihatnya dari seni kayak gitu. Kamu beri segalanya semampunya aku. Kamu bukanlah kekasihku. Kayak gitu, tapi aku gak hafal sekali sih. Ya Pak, ya kamu apa lagunya apa? Ku rasakan pudar dalam hatiku, cinta yang ada hanya untukmu. Apa terus? Ku yakin dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua. Setan dalam hati ikut bicara, bagaimana kalau ku selingkuh saja? Ku punya banyak teman lelaki, sepertinya ku kan bahagia. Kalau kamu menuntut bahagia dari laki-laki lain lagi, kamu gak akan pernah dapat. Tapi kalau kamu kebahagiaannya kamu ciptakan sendiri, itu yang kamu sama lelaki siapapun di dunia ini, kamu pasti menikmati hidup, bahkan dalam kesendirian sekalipun, asalkan karena makan nggak hanya makan kayak gitu. Kalau petani itu banyak bercocok tanam juga butuh uang kayak gitu untuk beli baju, kan nggak semuanya sampai punya pabrik kayak gitu, pabrik baju, punya konveksi itu kan enggak. Semuanya tuh kayak gitu. Masuk sosial tuh saling membutuhkan. Individualistik itu supaya nggak ngurusin orang kayak gitu loh. Aku nih ngurusin diri sendiri sulit banget sih kayak gitu loh. Berdamai dengan diri sendiri itu udah modal yang paling oke. Lagu apa lagi ya? Coba ini bayangin aja kalau siaran langsung ya. Asik banget kayaknya. Ayo, ada kok astronot gak gitu. Nanti tak kenalin. Laki-laki perempuan. Loh, kamu pingin punya temen apa-apa kayak gitu loh. Kalau temen aja aku bisa kok kayak gitu. Aku ditolak dia, banyak nolak
laki-laki ya kayaknya aku ngemis cinta kepada banyak laki-laki kayak gitu loh. Ditolak dunia pun aku nggak masalah, udah ada lagunya. Jadi buat apa aku sedih kayak gitu loh. Aku bangun tidur, malu aku sebenarnya kalau ada ibu aku dijewer tuh telinganya pulang. Aku makanya muntuk-muntuk, gak ada pede-pedenya banget kayak gitu. Ini pengen punya uang apa enggak sih kayak gitu. Punyanya orang semuanya di share. Lah bayangin aja ya kalau itu punya aku semuanya yang di share. Kan kayaknya suka aku dong kayak gitu. Iya kalau bertambah naik turun. Kamu yang minta kan kayak gitu. Masa sih orang suka sama aku pengalaman kayak gini kayak gitu loh, sedih banget ditolak sama banyak laki-laki, banyak laki-laki ditolak semua laki-laki di dunia. Gak marah kayak gitu soalnya udah ada lagunya. Ngapain apalagi sudah ada pak suami aku udah punya buku tuh, bukti aku nikah kayak gitu. Kemana-mana kan harus pakai kayak gitu ya, pak keluarga saya ini loh pak, kalau mau check in check out. Jangan diaduk-aduk biar nggak hancur kayak gitu, biar kering-kering sendiri kayak gitu loh. Soalnya kalau diaduk-aduk tuh hancur. Nah, ini juga nuggetnya, tapi kentangnya kurang ya, aku mau ini aku kasih sambal aja di sini. Oh, aku belum beli. Aduh, kemarin ini masih nanti aja keluarnya kurang. Kayak gitu loh, naturalnya banget. Aku kan bisa naik motor ya kayak gitu. Swing langsung aku berangkat. Sik, tunggu ini tak balik kayak gini. Aku banyak sih. Nah, kadang-kadang nggak mau bumbu anakku dimakan kayak gitu aja. Ini banyak ini. Kayak gini-gini nih. Ini bumbu dari bumbu sedap aku kumpulin segini banyak. Tuh. Ini bawang gorengnya. Aku yang suka, jadi gak kemakan. Aku aja yang makan. Banyak segini loh. Banyak sekali, aku suruh ngabisin. Belum ada kayak ginian. Oh, ini tinggal dikit. Udahlah ya. Nih, udah. Jangan diaduk-aduk biar gak hancur. Udah mateng. Aku tuang aja ke sini. Bola-bola nugget. Aku bilangnya nugget, potato nugget ya, di sampulnya itu tuh bola-bola perkedel. Bola-bola perkedel kentang. Wah, enak kan. Aku udah bungkusnya udah kebuang ya kayak gitu. Anakku makan minyak aja, kadang digoreng kayak gitu, dimakan sama masakku kayak gitu. Buat ya seneng aja anakku, soalnya nggak ada, jarang mami itu ya. Ada soba pernah ada ya. Ya kayak gitu. Jadi mie sedap atau mie Indomie itu diremes dulu kemudian digoreng kayak gitu. Sebenarnya udah mateng kok kayak gitu, cuman setengah mateng bisa juga dimakan kayak gitu sebenarnya. Tapi digoreng lagi kayak gitu sama anakku, kadang kasih masako kayak gitu. Jadi ini udah nggak ada tanggal-tanggalnya, aku pakai aja yang pucat, nggak aku pakai. Ini kan warnanya, no, beda kan? Tuh, ini warnanya masih segar, ini udah pucat-pucat kayak gini. Tuh, ini pucat sekali, ini 3, nggak pucat sekali, pucat pokoknya. Ciluru telu pucat, ini nggak bisa dipakai. Coba dibayangin, do, ya kan? Ini lebih cerah. Ini aku taruh sini aja ini. Enak, kentang perkedel. Ya, tuh ada tahu, ada ini perkedel kentang. Bola-bola perkedel kentang nugget loh jenenge. Di sini nugget ayam. Tuh, ayo. malu ya udah, ayo mam. No. Tuh di sini dia. Untung ya aku ciptakan kayak gini ya. Dia berasa di taman bunga.
di Kenkov ya, di Kenkov. Di Belanda. Ini dia berasa di Belanda tuh. Di Eropa, dia sekarang di Eropa ya. Sekarang di Eropa enggak? Di Eropa sekarang loh. Selamat makan. Ini pengen nyicipi tahu nggak? Nggak suka ya. Terus zamane mah, zamane ini loh anak aku. Oh, nggak apa-apa loh. Nah, kebanyakan mama ngasihnya. Kebanyakan. Ya udahlah terserah kamu. Mama nggak maksa. Pokoknya zamanku tahu tempe, zamannya anakku mulai ini macem-macem olahan kentang dan ayam kayak gitu. Mama bisa bikin kayak gini bisa. Cuman mama lebih pada konsumen sejati. Kanyu-kanyu. Ini kayak gini plastik-plastik aku bedain plastik tuh. Ini kaca-kaca dan tutupnya aku taruh di sini. Melamin juga aku taruh di sini. Aku punya satu set kayak gini. Kayak gitu. Selera aku udah selera orang kaya kayak gitu. Pak suami aku tuh menurut aku ya. Pak suami aku makan. Pak suami aku jadi anakku loh. Kamu beri segalanya, semampunya aku. Di kamar aja, biasa kan ada. Aku ya dimanja lah ya, cuma anak dua kayak gitu loh. Dek, kamu selamanya bayi ya buat mama. Maksud mak, biarkan mama mencintaimu selamanya. Dalam artian kamu mama gak akan pernah selesai ngurus kamu kayak gitu. Dalam artian yang positif ya, biarkan mama istirahat juga. Jangan ngomong sak putu-putu nih. Katanya suka anak kecil. Iyalah, tapi kan kebayang aja ya kalau aku ngurus anakku kayak cucu. Sebenarnya nggak apa-apa lah kalau memang yang porsinya yang adil lah, kayak jangan mentang-mentang aku suka ngomong jadi aku terus kayak gitu. Nggak mungkin, nggak ada lah orang kayak gitu ya, pasti gantian ya. Kenapa ya mertua baik kok minta cerai kayak gitu? Mertua kaya biasanya memang kaya itu identik dengan baik. Biasanya itu kayak gitu. Kemudian ekstrovert itu aku nggak mikir, bukan aku banget kayak gitu. Kalau aku introvert itu biasanya, kalau aku ya, aku tuh orangnya tertutup. Tapi kalau aku itu biasanya ngobrol kayak gitu, pasti aku ya ala-ala dukun kayak gitu. Kan nggak mesti bener juga, nggak mesti salah sih. Persepsiku itu perfeksionis sih dalam tanda petik ya, namanya juga ngutang. Kayak kalau aku mau perfeksionis itu ya, aku mau yang wallpapernya itu daun-daun kayak gitu, daun-daun sirih lah mungkin ya. Kemudian manjakani, kemudian manjakani, kemudian yang nuansa-nuansa pegunungan kayak gitu. Setiap sudut ada AC-nya. Dan menurut aku tidak separah itu, karena ini masih lingkungannya apa ya, aku suka nanam pohon, aku suka tanam tanaman. Pada saatnya kan anakku laki-laki semua ya, ada saatnya nanti aku hilangin semuanya, yang mudah terawat aja, karena anak laki-lakiku kurang suka itu kalau mau lihat yang hijau-hijau itu seadanya aja kayak gitu. Mungkin pohon mangga, buah kenanga itu aku tinggal kayak gitu. Yang kira-kira butuh perawatan banyak kayak gitu, nyuruh orang kan bisa mah kayak gitu. Mama tuh pencemburu kayak gitu loh. Aku takut kamu itu gak ada uang maksa kayak gitu nyuruh orang. Kalau banyak uangnya sih gak apa-apa. Aku gak mau tuh ya gaji orang paksa, mending tak lakukan sendiri. Pernah tuh orang yang
jabut rumput kayak gitu, bawa pacul kayak gitu kan. Aku tak liatin aja tuh ngapain ya, bersihkan taman itu bayar nanti berapa. Enggak, wis selama aku masih kontrak kan kayak gitu ya. Aku kerjakan sendiri aja kayak gitu. Bisa loh sebenarnya aku cari rumput itu aku bisa kayak gitu loh. Nggak mau, aku paling cuman 10.000 ya zaman dulu. Kalau sekarang mungkin 50.000 lah. Bayar orang kayak gitu tuh kayak gitu. Kalau anakku kasihan mah kayak gitu. Kalau anakku udah banyak uangnya kayak gitu pasti semuanya nyuruh orang, ngecat nyuruh orang. Bahkan mungkin kalau cemburu itu mungkin pakai elektronik tuh ngepelnya kayak gitu supaya nggak ada intervensi lagi dari luar. Kayak mungkin memandangnya kayak gitu. Kenapa ya? Kamu itu anak pejabat kenapa sih kayak gitu kamu? Aku bilang mau bapakmu mana kayak gitu. Enggak kok. Ya udahlah. Kita semua makannya, anak aku juga. Udah, aku mau bersih-bersih. Sebelumnya ini makannya tuh kayak gini loh. Dicolet kayak gini. Sama sambal, mudah kan? Ya, makannya nggak sama kecap, sama saus tomat sambal. Sambal tomat. Nugget juga aku gak suka sama kecap. Mayones aku suka sama keju. Tahu sama kecap. Enak. Petis enak. Udah kayak gitu aja sih penyesuaian, tapi selera suka-suka ya. Tapi adune ngono kayak gitu loh. Bayangin aja ya, nugget sama petis kayak gitu. Gak umum sih, orang umum. Tapi ya kalau orang suka ya nggak apa-apa kayak gitu loh. Kayak di Banyuwangi tuh soto dicampur sama rujak cingur. Ada soto tuh rujak petis ya. Kuahnya soto. Ada yang kayak gitu ya enak aja kayak gitu. Yang penting kenyang kan. Yang penting kamu bisa merasakan itu petis, itu kunir kayak gitu. Nggak salah kayak gitu, nggak rasa rambutan kayak gitu loh, nggak rasa manggis. Itu baru aneh. Makan tongkol rasa rumput, itu yang lebih parah. Kayak gitu. Bayangin aja ya gimana ya. Ya ibaratnya kayak gitu reinkarnasi itu. Ada gula, ada semut. Kayak gitu. Semut itu dari mana? Kayak gitu. Semut itu aku tahu telurnya putih-putih kayak gitu ya. Tainya ya mungkin ya. Kalau kecoa itu aku nggak tahu. Ini bahasa Arab, bahasa Arab. Bahasa bahasa akhirat, dan ibu aku sangat apa ya? Bukan open 100% terhadap akhirat kayak gitu. Biarkan aja anak aku berjalan apa adanya. Kalau dia di jalan yang benar pasti ada penghalang-penghalangnya kayak gitu. Kalau sulit kayak gitu, aku nggak akan ada di vlog ini sampai sekarang. Ini vlog aku ini modem aku masih masih apa itu nggak jalan kayak gitu. Pinginnya aku masih adaptasi. Pak suami aku support sih kayak gitu, asalkan nggak kayak biasanya aja kayak gitu. Aku pingin gajinya 15 juta aja sulit ya. 15 juta itu sulit sekali. Tapi nggak tahu aku ya kalau banyak yang nonton. Ya udahlah, yang penting kamu sehat. Menikmati hidup.
daripada aku gak kerja ya kayak gitu loh. Enak loh li kerjoe li mangan. Maru nyicipin yang di mana ini. Hmm, aku kalau ada family channel makan kayak gitu udah kelamaan nonton film, ya waktunya maem kayak gitu. Pokoknya nggak pahit aja mulut ini, lidah ini lidah. Ini tahu aku kasih garam aja tadi. Lagi tahun baru di rumah aja. Coba suami aku keluar masuk makan tahu. Aku siapin roti, roti banyak sekali. biar gak biar gak kemana-mana. Aku ngajak tadi kemana jalan-jalan yuk ke negeri Sakura. Negeri Sakura ada kan ya itu di mana tuh ya? Pokoknya Surabaya sana tuh. Pit kayak gitu. Ke Kenjeran yuk kayak gitu. Nggak mau. Sekarang Pak suami aku dominan ya. Dulu tak rengei sedikit aja mau loh kayak gitu. Beli blender ya, iya. Beli panci ya, berapa harganya? 60.000 kayak gitu. Gak taunya 10 kali. Lu mosok sih ono panci 600.000, deloken ra barange aku kayak gitu. Sekarang aku nggak yang murah-murah itu, aku pakainya tuh penggorengan aja. Panci ada aku simpen satu. Buat jaga-jaga sama ini apa untuk gosong itu aku gak eman gak itu. Apa namanya? Aluminium ya. Punyanya Mas Pion. Bagus sih. Awet mulai dari anakku umur setahun paling aku beli di Ramayana. Dan kalau yang baja udah pasti awet. Adikku kok selalu keliru ya, Mbak? Aku ngasih sampean ngasih aku panci kayak gini. Enggak kok kayak gitu. Setauku enggak kayak gini, enggak berkarat kayak gitu. Bagus berat kayak gitu. Aku belinya mahal kok itu kayak gitu aku. Lebih enteng kan lebih enak sebenarnya kayak gitu. Kamu aja paling kan kalau Mbak itu ya kan kadang bisa karatan kayak gitu. Itu nggak bisa karatan itu baja kayak gitu aku. Anaknya kan perempuan semua ya. Koleksi-koleksi kayak gitu itu penting banget supaya gak usah minta suaminya lagi. Tahu. Enak sekali iklan gak nemu-nemu iklan tahu ya. Enak. Isuk tahu, sore tempe. Coba aja nanti aku mau cek tempe ada ndak. Stokku habis. Udah minum satu ya. Ini obat aku minum lagi. 3 kali sehari ya. Ya nggak apa-apa sih pikir aku. Mungkin aku kalau banyak-banyak kan mahal juga ya kayak gitu. Aku mau janjian aja sama dokter gigi di klinik kesehatan BJBS itu kayak gitu. Kalau memang belum sembuh 6 butir ini. Aku beli 6 butir, 1 butir 3.500. Bayangin aja dulu aku rasanya itu 9.000 satu biji. Dulu itu bentuknya sama kayak gini. Cepat sekali sembuhnya itu. Macem-macem kan obat itu ya. Kayak gini pisan. Dokter saya mau obat yang mahal kayak gitu. Saya mau retreat ke Nongko Jajar. Saya tidak bisa pakai sepatu. Sampai guruku dikongkon guys sepatu. Ya enggak lah bebas mau pakai sepatu mau pakai apa tapi kan aku nggak enak ya kayak gitu.
Aku sakit waktu kena ojo jajar itu nongko jajar Pasuruan. Mikiri yo apa mikiri lah aku SMP kayak gitu loh. Seneng-seneng aku dolananku ku waktu foto bareng aku Riani, terus Lilik Yulati Dewi, aku sama siapa lagi satu Yekli ya. Kayak gitu. Foto bareng. Aku pakai kacamata yo ngono iku lho. Wong desa aku mau fotonya pakai kacamata kayak gitu aku. Ini pakai kayak gitu. Proaktif anaknya itu kecil-kecil proaktif kayak gitu loh. Koncoku nggak apa-apa nggak heran kayak gitu. Aku pinjem kacamatanya ya kayak gitu. Kesel yo aku batik tuku dewe nggak ada itu kayak gitu nggak langsung aja gimana sih rasanya pakai kacamata hitam kayak gitu. Aku pakai foto aja nggak tahu terus kelas 3 itu kelas berapa ya kelas 2-an mungkin SMP kelas 3 itu nggak tahu ya dari mana itu aku apa beli sendiri di toko itu ya di toko kaset itu aku ya di toko kacamata kan di depan bioskop itu kan ada toko buku toko kacamata lupa apa punya palikku nggak mungkin lah punya palikku kecil kayak gitu kacamatanya kecil bunder kayak gitu Astrea 800 pakai kacamata pakai apa tuh sandatan itu kayak ala-ala Eric Estrada ya kayak gitu Eric Estrada tuh kapan polisi ya kayak gitu kalau lagi pakaian nggak pakaian polisi tuh hem panjang kayak gitu ada apa tuh namanya tuh ya lupa aku pokoknya karet yang dijepitin di celana kayak gitu itu nyetil banget ini malaikat di atas tuh kalau nonton paling ketawa ya kayak gitu loh itu udah ada politron itu politron tip aku ya sekitar kelas 3 kelas 1 SMA tuh aku udah bisa ya kayak gitu wirawiri dari desa ke kota itu kacamata tak taruh di situ di atasnya tip itu seingat aku tuh kayak gitu pakai kacamata kaos putih celana jean ya, ada kadang-kadang ada sobek-sobeknya ibu ibu aku tuh diem iki melok mbae tambah nemen tapi kan celana panjang bu jean celana panjang pernah aku beli celana koran itu ya pendek sekali mbakku marah dok kalau pakai baju celana jangan pendek-pendek mbakku aku beli lagi wis putih warna putih beli sendiri aku kadang-kadang itu uangku kan banyak ya dikasih uang saku ibu aku lumayan lah cuman aku kan jajannya nggak banyak-banyak banget di sekolah paling bakso mie bakso itu wes seneng wes nggak tahu merasa pokoknya ibuku berlebih ngasih uang aku sampai aku belinya sendiri semua nggak usah pakai ibu aku kayak jalan itu aku masih kecil itu SMP kelas 2 itu ya jalan kaki aku dari rumah mbakku Patimura 66 itu jalan kaki aku lewat gang mbakku kok gak khawatir ya lewat gang tuh jalan kaki sendirian aku ke Toko Wijaya itu mau beli baju dipilihin itu di King itu dipilihin sama yang jualan ini bagus Snoopy warna hijau garis-garis putih terus celananya itu hijau sesuai dengan warna garis-garisnya hijau pupus agak pastel kayak gitu bagus banget terus Mickey Mouse uh setelan-setelan terus bisa ya kok bisa aku itu berani sekarang berani sih berani aku sekarang minum aja berani aku tapi kalau naik bis jadi takut lagi naik pesawat harusnya aku udah sering ini pak suami aku ini gimana sih udah banyak bandara tenang aja aku gak akan ketinggalan yang penting aku buat video sebanyak-banyaknya kayak gitu aja paling aku ke Eropa itu sudah pasti ke salju pokoknya ya biasanya di Swiss itu ya yang jadi objek wisata yang ditonjolkan itu di Swiss kayak gitu gak semuanya kan Eropa itu
terus Milan itu kan, Paris itu kan, Swiss, Milan itu kan terkenal mode dunia, paling terkenal itu. Apalagi? Udah di Mekah itu udah pasti ya, setiap umat muslim pasti pingin. Tapi sekarang udah banyak itunya ya, banyak wisata religi juga kayak kayak agama Katolik kayak gitu loh. Jadi mungkin nggak bisa sebentar, bisa aja 1 bulan kayak dulu lagi. Bapakku dulu 1 bulan sama ibu aku. Nggak, sekarang umroh ya kalau yang sebentar-sebentar tuh ya, umroh atau haji plus. Kalau haji plus tuh sebentar. Kalau ibuku enak 1 bulan ya, lupa aku 1 bulan apa, pokoknya sampai Idul Adha selesai. Seru. Panas di sana, bapakku tambah putih loh waktu sendirian. Waktu ibuku haji, aku udah ada mikir ibuku tambah putih apa. Aku oleh-olehnya itu aku ambil semuanya. Rebutan oleh-oleh aku ibu. Rebutan kain aku sama ibu aku. Aku mau yang merah, aku mau yang oranye, tak pakai semuanya. Itu buat itu, Li, itu buat siapa enggak, ini pokoknya buat aku. Mau buat siapa kayak gitu loh, mau buat adiknya lagi paling. Enggak mau aku, pokoknya ini aku. Ibuku dapat kain buat buat baju, terus buat ruko, kain kayak gitu, beli kainnya dari Mekah itu. Sekarang enak ya, tinggal ada pengiriman kayak gitu, mau dibeli di Arab, mau beli di mana, Turki langsung, mungkin karpet kayak gitu. Padahal tuh pabriknya di Indonesia, tinggal itu bahannya aja. Bahannya kulit onta, ayo ayo, ambil dari mana kalau nggak dari kulit onta ya, dari Arab kan ya kayak gitu loh. Udah di sini banyak kok toko karpet kayak gitu. Sejadah, sejadah terbaik itu bagus banget. Ngelipetnya tuh nggak sulit, nggak kaku, kemelotok kayak gitu, kayak kain itu. Tak kasihkan aja daripada aku itu ya hutang budi ya sama itu kayak gitu, aku nggak mau. Ini Mas, ini sejadah terbaik dari bapak aku, tak kasihkan aja. Aku udah ditraktir kayak gitu, dibelikan baju, dikasih baju, dikasih pengalaman kayak gitu gimana sakitnya jadi istri sampean Mas kayak gitu aku. Sampean tuh kalau sudah memilih kayak gitu nggak usah ngaku-ngaku bujangan. Siapa yang ngaku bujangan? Kamu aja nggak tahu. Kamu selidikin jadi tahu ya, sama aja batin aku. Coba gak aku selidiki kayak gitu loh. Ibuku awalnya sudah kok tuwek ngono, koyok palikmu kayak gitu. Kontraktor aku gak bilang kerjaannya apa, gak bilang kok. Tapi aku tahu kontraktor. Mungkin tahu kut ya kalau kayak Pak Likku, bisa aja aku nanti gimana ya kalau aku dapat laki-laki yang lebih berkuasa daripada bapak aku kayak gitu. Ojo diganggu loh bojoku kayak gitu, saiki turu. Gak usah digugai ngongkon rewang ae. Kon kerja ae. Kayak gitu loh kalau suami berkuasa atas dirinya sendiri, atas istrinya, atas keluarganya kayak gitu. Jadi gak disuruh ini manut kayak gitu loh. Gak mau kayak gitu, istriku capek kayak gitu. Ya kan ndak enak ya kalau kayak gitu. Selama ada bapak ibu aku kayak gitu, aku akan mengabdi sama bapak ibu kamu, asalkan kamu gak berubah setelahnya, kan kayak gitu ya. Kok ada rumusnya jadi berubah kayak gitu. Riwet yang paling indah adalah jalan-jalan ke luar negeri. Wah, setelah bapak ibuku gak ada. Beneran kayak gitu aku.
Pilih dulu negara sakura. Paling aku suka tuh negara sakura itu ya. Yang ada banyak-banyak bunganya. Kenkov. Tuh. Pokoknya kayak gitu. Di Indonesia ada kok kayak gitu. Ya keliling Indonesia dulu kayak gitu. Gak nututi lah lumayan sih kayak gitu. Bisa ditabung duit. Kayak no anak kayak gitu loh. Warisan ke anaknya. Anaknya yang jadi jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu. Bapak gak sempat ambil ibu Indonesia tok mentok. Mentok Indonesia apa mentok yatim ngono loh. Menghayal. Udah ya penuh resolusiku 2026. Gak tahu mana yang kesampaian aku sampaikan di daily vlog ini. Gak usah sering-sering sebenarnya. Gak usah setiap hari sebenarnya. Tapi kan aku itu belum dimonet kayak gitu. Jadi aku punya alasan itu setiap hari kayak gitu loh. Itu sama dengan menyiksa diri sendiri. Sama aja kok kayak gitu. Aku di vlog sama gak di vlog. Bedanya aku lebih teratur hidup aku kayak gitu loh. Ngutangnya juga lebih hati-hati. Belanjanya juga lebih hati-hati. Disorot kayak gitu loh. Dulu tuh aku kasih batas waktu ya. Peralatan masak. Aku inget-inget tuh ya. Bunga-bunga kesukaan aku ya. Bunga-bunga. Itu. Taplak-taplak. Awalnya itu ya aku ngontrak itu sudah ala-ala orang kaya kayak gitu. Semuanya seragam. Masih ada semuanya. Ini warna kayak gini. Terus kayak gini. Kordennya tuh juga warna kayak gini. Ini warna temboknya tuh malah tetap kayak gitu sama kayak gitu. Dan tidak berubah. Ini taplaknya masih kayak gitu. Dari awal-awal aku sekarang semakin hijau aja aku ya. Dulu Tosca. Ya, ini kombinasi kayak gini. Tenun-tenun kayak gini. Nggak ada aku niat nyombong kayak gitu. Kalau orang kan konsisten itu insya Allah ada uangnya loh. Berapa lama aku mendapat ini semuanya kayak gitu loh. Nggak instan kok kayak gitu. Mungkin kalau orang tua kaya bisa instan kayak gitu loh. Ini juga aku juga Pak punya kayak gini. Aku suka itu. Ini zaman dulu ini pertama kali menikah kayak gitu. Awalnya aku beli sendiri. Ini kursi ini tuh aku beli sendiri 1.700.000. Aku beli di Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza. Jembatan Merah Plaza. Jembatan Merah Plaza. Aku beli di sana. Kayak gitu. Bursanya pilih yang mana? Aku pilih yang bintang-bintang ya, Pak. Kayak gitu. Warnanya bintang-bintang. Kayak gini bintang-bintang. Tuh. Bintang-bintang. Karena barulah anak pertamaku muncul. Kemudian yang kedua ini anakku yang kedua tuh masih dalam perut. Aku minta sama bapakku, Pak, aku mau punya anak lagi, nggak tahu perempuan apa laki-laki. Kayak gitu aku hipnotis semua dasterku tuh pink. Yang keluar laki-laki itu aku minta kursinya aku mau, Pak, kayak gitu. Yang bapak belikan dulu. Bapakku tuh ya naik pickup kan ya. Dari Probolinggo ke sini bawa kursi satu set sak mejanya. Bapakku pasti berdoa, ya Allah moga-moga anakku itu diberikan kedamaian ya Allah kayak gitu. Setiap permintaannya aku turutin, moga-moga bapak anakku itu kayak gitu menerima takdir terburuknya kayak gitu. Kasarannya tuh kayak gitu bahasa aku ya, kayak gitu namanya. Aku tuh kalau suaminya nggak apa, dia nuntut ke suaminya nggak mampu kayak gitu, anakku bisa sabar kayak gitu loh. Kayak gitu aja. Itu aku bikin hijau-hijau kayak gitu. Ini murah kok kayak gitu. Jadi Belanda. Ini kayak gini aku caranya supaya aku tuh berdamai dengan diri sendiri kayak gitu. Semuanya memang butuh uang kayak gitu. Da apa? No ini bunga-bunga kayak gitu. Butuh waktu juga kayak gitu. Meluangkan waktu aku tunggu ya, Bu, kayak gitu. Kan paket ya.
Dipaket semuanya. Ada yang aku beli sendiri, jalan-jalan kayak gitu. Misalkan anakku sekolah, aku jalan-jalan cari bunga kayak gitu. Dan sudah berhenti dah, udah nggak ngapa-ngapain. Aku fokus jaga menu 4 sehat 5 sempurna kayak gitu. Udah mulai fokus dulu. Aku butuh waktu dan tenaga ya kayak gitu. Apalagi pak suami aku kurang seneng kayak gitu loh. Maunya itu tiduran nemenin dia kayak gitu. Rumahnya masih berantakan, aku kan malu kayak gitu. Aku beli ini ya, aku beli kursi ini ya, kayak gitu. Aku beli kursi ini. Alasannya tok ae wis aku aku naik mobil sendiri kayak gitu. Aku berangkat sendiri kayak gitu. Udah pokoknya setelah ini aku gak mau kayak gitu. Ini kadang diantar sama orangnya, Bu. Saya masih jemput anak saya, nanti ditunggu ya, Bu, kayak gitu. Kayak gitu, kayak humas-humas dirinya sendiri. Ini waktu itu aku beli sama ibu aku di Giant. Ini beli di Giant sama adik aku barengan kayak gitu. Terus aku ayo Hikmal, milih kayak gitu. Bauti belikan boneka. Masih kecil waktu itu Dani. Ayo pilih Hikmal. Kayak itu bonekanya kayak gitu. Nggak bisa dia milih-milih. Tapi dia apa apa tuh berusaha meraih kayak gitu. Ibu pilihin itu pesawat kantas, itu boneka pesawat kantas kayak gitu. Udah, ibuku habis itu dari Giant marah-marah ibu aku. Indah itu karena opo anakku iki. Dipikir aku bertengkar kayak gitu loh. Kok nikahnya nggak tahu nyebut-nyebut, mau tahu koncoan kayak gitu. Pernah bapakku kan, papa aku udah gak usah diantar ya ke Toknos kayak gitu. Biasanya gantian tuh palikku, bapakku, aku ada teman pak kayak gitu. Ya tetangga aku kayak gitu. Ibuku kan koncone ibuku ya tukaran opo arek iki yo. Kok iso gak ngiling-ngiling koncone. Tukaran ibuku. Lili ngono. Ngene. Adike tuku apa jenenge iku? Tuku lemari melok tuku lemari. Kan kon gene sih Dek Giant niku cedhek. Numpak opo, Bu? Iki kan mumpung nggawa pickup. Gak mari-mari ae panasane anakmu iki batene bapakku ngono. Bapakku waktu itu nggak tahu ikut apa enggak kayak gitu loh. Aku tuh kalau apa minta sesuatu kayak gitu harus diturutin kayak gitu. Jadi ibuku ngetes-ngetes kayak gitu. Ya opo anakku gini panas be anak be anak robot. Padahal aku gak apa-apa kok Bu, robot cilik kayak ngono loh. Udah setelah aku mau nggak bisa nonton TV ini aku bersih-bersih aja ya, ngapain aja hari ini kayak gitu aja. Ibuku punya persepsi yang kurang baik kayak gitu menurut aku. Nggak pernah bertengkar kok Bu, nggak pernah bertengkar. Takut ibuku tuh kayak gitu, kalau anak ini minta-minta nggak diturutin kok iso diapakno. Dan itu kalau aku cuman mintanya, aku pengen pulang kayak gitu. Aku pengen cerai, aku pengen cerai kayak gitu. Gak tahu karepe opo gitu loh. Pak suami mungkin udah ini anu nih kayak gitu. Aku gak ingat sama sekali. Dipikir aku cinta, jatuh cinta. Oh, aku karo kamu itu nggak jatuh cinta kok, jatuh hati kayak gitu. Kasihan amat sih kayak gitu. Aduh, zaman aku nggak anu ya, zaman SMA ya, gaya baju bermerek biasa. Tunggu kelambi dewe biasa pikir aku. Cuek aku. Supaya aku lebih bersyukur kayak gitu loh, bapakku mungkin kayak gitu keras didiknya terhadap aku. Aku mau bersih-bersih ya. Nggak ada internetnya ya. Aku suka lagu biar jadi kenangan itu. Reza Artamevia sama lupa aku Ueda Masaki ya. Masaki apa ya bener. Ku beri segalanya semampunya aku
Kamu memang bukanlah kekasihku. Ngono lagune kok gak rasanya kok ngono-ngono aku. Kau selalu bersamanya saat ku di sisimu. Kau dan aku tak mungkin. Lupa aku, mesti aku gak bisa hafal. Gak niat dihafal loh, sing dihafal iku ya. Selalin Tegar. Itu lagunya Rosa, aku suka. Aku tutup aja, malu sendiri aku. Malu sendiri aku. Aku ini nyanyi dalam kegelapan ya. Bernyanyi dalam kegelapan, berbicara dalam kegelapan loh ya. Jangan usah lihat. Dan Tegar itu ya apa ya? Lagu pertama kali ya apa? Lali. Na 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 na. Na 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 na. La 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 la. Mengapa telah lama tak nampak dirimu di sini? Jangankan ingin ku tersenyum, tak ada gairah. Ku ingin selalu bersamamu. Hatiku resah, diriku lemah tanpamu. Oh, gapai semua cita-citamu. Rangkul aku dalam kebahagiaanmu. Ku ingin selalu bersama selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu. Dalam kelemahan hati ini, aku tegar. Ya apa lali pertama kan? Mengapa telah lama tak nampak dirimu di sini? Jangankan ingin ku tersenyum, tak ada gairah. Ku ingin selalu bersamamu. Hatiku resah, diriku lemah tanpamu. Oh, gapai jemari, rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu. Dalam kelemahan hati ini, aku tegar. Udah, kayak gitu aku gak niat ngafalin aku. Kalau niat ngafalin itu gak tahu aku bisa hafal gak. Kayak butir-butir Pancasila itu ya. Jangan memaksakan kehendak. Itu sila keberapa? Keempat. Jangan boros. Sila keberapa? Kelima. Sila kedua, membantu orang miskin. Tidak boleh kikir. Sila kelima, beribadah tuh ketuhanan. Sila ke-1. Persatuan tuh, pokoknya tuh contohnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu bercerai itu bukan pengamalan sila ketiga. Kalau demokrasi musyawarah itu keempat. Kelima itu sosial, keadilan sosial antar sesama itu diatur sosial tuh, ingat-ingat aja. Kalau 2 kemanusiaan itu bencana kayak gitu. Dan KDRT itu termasuk dari kemanusiaan. Belum ada saat itu. Gak ada, jangan ditambahin ya butir-butir Pancasila. Aku udah tahu butir keberapa itu. KDRT termasuk berapa ya. Aku lupa, enggak apal aku urutannya. Aku apal Pancasila aja. Kemudian P4 itu butir-butir. Kayak gitu sampai diajari loh ya, sampai apal. Makanya aku jangan nyakiti kalau nggak mau disakiti. Kalau kamu disakiti, kalau kamu bisa sabar, sabar. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa, kamu balas semampunya kamu. Kayak gitu. Sampai di taraf mana kalau dia nggak nabok ya jangan sampai main fisik kayak gitu loh.
hedonis kayak gitu aku pilih kayak gitu. Itu bagian dari eh gak ada di Pancasila. Bukan kayak gitu. Itu bagian dari karena aku tuh masih sosial. Sila kelima. Karena aku masih belum hemat ya. Itu kan ada borosnya kan kayak gitu. Tidak boleh bersifat boros, nggak boleh. Harus hemat di sila kelima itu. Jadi hedonisme itu aku pilih kayak gitu. Itu sebenarnya harus kaya ya kayak gitu. Kalau nggak ada arisan, kalau nggak ada, kalau di dunia luar mungkin sudah ada pinjaman online itu mungkin sudah ada ya kayak gitu loh. Mungkin sudah ada YouTube kayak gitu. Setiap katanya bapak aku setiap ibu rumah tangga dapat penghasilan. Iya pak, nggak mungkin pak nggak bikin apa-apa. Aku coba bikin blogger kayak gitu. Pertama kali Facebook. Bismillahirrahmanirrahim ya kayak gitu. Kayaknya ini bagus nih kalau dibuat mushaf digital kayak gitu. Bayangin aja satu ayat kayak gitu nyebar kayak gitu loh. Aku kasih satu ayat dulu. Aku lupa dulu ayatnya yang mana. Mutafikun mungkin mutafifin apa ya? Mutafikun ada juga. Mutafifin kayaknya juga ada kayaknya aku lupa. Aku tulis di situ kayak gitu. Aku tulis lama-lama aku sampai di sini dan aku masalah hasil tidak, kita nggak boleh menjual agama kayak gitu. Apalagi aku nggak di partai politik, sebenarnya jauh dari itu aku menjual agamaku tuh jauh kayak gitu loh. Tapi aku takut biarkan ini jadi percobaan masalah hati aja kayak gitu. Allah, tuh kan bayangin aja geletakan juga kata Mikola no Coca-Cola. Geletakan itu tempat aku ya. Ini aku mau pakai ini ya. Aku mau cuci piring tuh banyak sekali kan lu. Ya, aku isi dulu ya ini. Enggak apa-apa ini udah kosong. Ya memang kayak gitu. Apalagi gak punya utang kamu tambah. Habis ini aku mau nonton TV. Gak usah buru-buru ya. Gak usah buru-buru. Iya kan? Kalau misalkan suaminya udah gak ngapa-ngapain kayak gitu. Udah dunia akhirat kayak gitu. Pasangan dunia akhirat kayak gitu loh. Tuh aku isi aja. Tuh. Aku isi ya semuanya. Ya, separuh aja jangan sampai penuh-penuh. Semuanya nanti dikasih air kayak biasanya. Insya Allah aku bisa nih. Kalau aku fokus kayak gitu ya sama hidup ini kayak gitu, nggak ada utang, suaminya baik, setia seumur hidup kayak gitu ya. Sehidup semati kayak gitu. Kayak gini aja disucing. Itu aku mau cuci dan aku jangka pendeknya aku mau nonton TV, tapi aku harus bersih semuanya rumah aku kayak gitu. Kemana teman kamu? Aku udah apa udah ragu lagi sama temen aku kayak gitu. Begitu dia ngomong waspada PHP kayak gitu. Oke kalau kayak gitu, kalau kamu sakit pending aja kayak gitu, karena nggak ada ya yang anak tuh tahu sensitifnya bapak aku selingkuh. Wah, enggak, masih anak-anak kan nggak tahu kayak gitu. Berarti itu beneran kayak gitu, mungkin bukan bapak aku atau bapak aku atau bapakku juga terlibat, aku nggak tahu. Jadi kalau ini harus dipending kayak gitu berarti dulu pengkhianatan itu sakit kayak gitu. Iya, bayangin aja ya, istri kayak gitu sibuk dan fokus kayak gitu. Mungkin dia gak bisa masak, masak pengaruh sih kayak gitu. Kalau dulu sih biasanya itu saudaraku masih banyak yang kayak gini, dia seenak-enak aja kayak gitu goyang-goyang kayak gitu. Dia di atas panggung kayak gitu. Ini aku jangan dulu kayak gitu. Suamimu apa nggak marah kalau nggak dapet uang kayak gitu? Iya tadinya marah, uangnya mana, uangnya mana, berhenti, uangnya mana kayak gitu. Nanti aku juga mikir, nanti takutnya tambah habis banyak kayak gitu. Udahlah kayak gitu, aku bisa kok kayak gitu. Hari ini susu, besok teh, hari ini kopi, besok susu, aku bisa. Air putih bahkan kayak gitu. Aku nggak, kamu nggak gengsi lagi, nggak gengsi kayak gitu. Bayangin aja ya.
Kalau di desa kamu berkubang lumpur ngapain? Kayak gue sejak kecil aku udah senang di lumpur kayak gitu. Ya aku tinggal terbuka asalkan langsung kalau aku di lumpur ya aku mau cepet cari uangnya ya kayak gitu. Gak dapat uang paling 10 video aku berhenti kayak gitu. Ngapain ya kayak gitu. Orang capek-capek kerja di lumpur kayak gitu, di foto-foto tapi gak dapat uang. Emangnya si air kocok-kocok aja, dikocok-kocok. Aku kasih lagi, ditambahi air. Udah penuh semua, aku tutup ya. Tinggal dikocok-kocok. Kayak gini tuh. Dikocok-kocok. Tuh, aku tungtang-tungtang kayak gini. Tuh berat jenisnya ke bawah. Ini kalau kecil, ini juga sama, gede juga bisa ditungtang-tungtang. Sama aja. Apalagi ditusuk sama gunting, sama aja ya dia bocor. Udah kayak gini aja. Nih ada ya dari bekas kayak gitu, aku pakai ini. Udah ya, aku mau cuci piring. Ini dari Lifebuoy, aku pakai ekstrak lemon, jeruk nipis, mineral salt. Tuh, makanya warnanya hijau. Biasanya ada yang kuning ya, ini hijau kayak gitu loh. Aku udah atur kayak gini ya, dengan space yang sangat minim kayak gini. Udah semuanya aku ini yang berminyak terakhir. Ini kayak gini tuh. Aku atur kayak gini dengan space yang sangat apa ya? Sangat sempit ya kayak gini kan masih bisa di situ kayak gitu ya. Udah. Kadang-kadang aku insaf sama tangan loh. Bersih tuh loh. Tangan aku kayak gini karena aku mau cuci tangan lagi kayak gitu loh. Tuh aku cuci tangan dulu ya, mau bilas ini semuanya. Ini udah kosong kayak gini. Ini manual ya, siapa tahu ini jadi kenangan kayak gitu loh. Jadi kenangan semuanya pada pakai mesin cuci piring kayak gitu. Nah, udah bersih tanganku, aku baru bilas satu persatu. Aku pakai yang ini dulu. Kayak gitu aja sih. Oh. Kayak gitu, pakai air ngalir kayak gitu. Nah kayak ini. Dan ini yang berminyak terakhir ini. Aku nggak tahu ya ini. Biasanya dicuci nggak pakai mesin ya. Biasanya yang ini kayak gini-gini aja. Biasanya loh, aku nggak tahu. Kayaknya ya kalau sama kena ini biasanya dibilas dulu. Biar kena air hangat kayak gitu kan. Bukan aku itu ya kayak gitu, kayaknya sakit, pengkhianatan tuh sakit kayak gitu. Karena aku kamu itu aja ya bikin mungkin kayak gini kayak gitu. Kalau kamu ngaku rakyat ya memang aku jadi rakyat kok kayak gitu. Yang jadi kepala desa kan bapak aku kayak gitu. Kemudian mungkin salah treatment, zaman dulu itu bilangnya salah treatment kayak gitu. Kalau sekarang KDRT biasanya salah treatment dalam artian kayak gitu ya. Biasanya ngandok enak kayak gitu ya. Di warung enak kayak gitu. Di rumah kok makannya tahu tempe. Padahal itu protein ya buat aku. Ikan asin mungkin gak ada yang dimakan. Zaman dulu gak ada petani banyak kayak gitu. Manusia gak banyak juga kayak gitu ya. Sekarang SDM banyak, sumber daya alam juga sangat memanjakan kayak gitu. Ya itu salah treatment mungkin ya. Harusnya aku tahun baru jalan-jalan. Tapi kamu gak marah kayak gitu? Kamu bersyukur kok kayak gitu. Iyalah, masa enggak, kan kasihan anak-anak aku kayak gitu. Dan ini aku seneng kayak gitu, terupdate di video vlog aku kayak gitu. Kemanapun anakku pergi, kalau kangen mamanya bisa lihat kayak gitu. Selesai semuanya, bersihkan berkat sabun kayak gitu. Dan air aku bersihkan kayak gitu urut. Mana yang duluan, aku tadi kadang-kadang tuh nyanda
tempat tidur dulu ya. Soalnya kan kayak gitu loh. Kadang kan loncat-loncat kayak gitu. Kan kalau basah kan ikut basah juga kasurnya kayak gitu. Jadi aku ini tadi hati-hati kayak gitu. Aku bersihkan kayak gitu supaya nggak ikut kotor kayak gitu. Harusnya aku bersih dulu ya kayak gitu. Bajunya ini bersih kok sebenarnya. Habis cuci piringku masih bersih. Udah kayak gitu aja aku itu sampai kayak gitu. Soalnya kalau tempat tidurnya di tengah kan bisa keliling aku ya kayak gitu. Kalau tidurnya tempat tidurnya mepet, mepet tembok kayak gitu kan aku harus merangkak itu ya kayak gitu. Bersihkan ke situ. Jadi kalau basah itu cuci piringnya, aku harus hati-hati. Aku pingkis kayak gitu. Kadang aku mandi dulu kayak gitu. Tapi kalau aku mandi dulu kan berarti kan kayak gitu loh. Nanti kalau di kayak gitu spesifik banget kayak gitu. Kalau aku sudah bersih semuanya kayak gitu. Ini terakhir kayak gitu ya. Jadi salah satunya itu tak cincin kayak gitu, tak tak lipat atau aku ganti baju lagi balik-balik kayak gitu loh. Kecuali ya di tengah kayak gitu. Tempat tidurnya di tengah itu enak, keliling kayak gitu kan. Aku bisa bersihkannya lebih mudah kayak gitu loh. Kalau tempat tidurnya tuh space-nya di tengah. Tapi sulit sekali ukuran. Ya kayak gitu makanya enak kok jadi orang kaya. Kenapa sih kayak gitu? Ya cari uangnya itu loh yang kalau asetnya udah bekerja dan jasanya itu banyak yang pakai ya itu. Yang udah enak kayak gitu mikir kayak gitu loh. Seneng kok aku mikir kayak gitu. Inovasi setiap hari. Misalkan kayak ibuku toko kayak gitu. Udah barang baru itu datang terus kayak gitu loh. Gak usah diminta bu ini barang baru kayak gitu. Berapa dulu kayak itu satu lusin dulu apa dua lusin dulu kayak gitu kan. Gak usah ibuku secing-secing lagi di pasar kayak gitu. Kecuali konsumennya pinter kayak gitu. Aku mau yang ini ya tak carikan kayak gitu. Misalkan baju kayak gitu. Aku mau yang rukuh, mau yang kayak apa. Yang potongan, rukuh yang potongan. Kayak apa yang rukuh yang terusan kayak gitu. Warnanya apa itu baru ibu aku searching kayak gitu di pasar, di toko, di toko-toko. Kayak gitu aja kalau pedagang kayak gitu. Kalau petani sama aja bibitnya. Anak-anak aku di rumah aja. Itu anak aku lagi bersih-bersih, beres-beres kamarnya. Kayak gitu kasih angin-angin. Tuh, aku seneng sih warnanya hijau semuanya. Rasa di hutan kurang selangkah lagi. Aku mau sepi kayak gitu. Di hutan. Kayak di hutan kan ada lubangnya itu ya, kayak gitu. Tuh, ada lubangnya di situ, di atas tuh. Dikasih angin-angin. Aku mau ganti pintu ini. Rencananya banyak kayak gitu ya. Mau ganti pintu ini kayak gitu dari ya angin-angin sedikit aja, kemudian tak kasih korden di tengahnya kayak gitu, samping-sampingnya kaca. Supaya lebih apa ya, ada sirkulasinya kayak gitu loh. Tuh anak cowok aku dua-duanya. Baby aku. Hehe. Sama namanya warnamen. Warnamen. Begitu katanya workbox. Itu anak aku tuh. Nunggu kamarnya dikasih kasa ya dek ya, kasih kasa kainnya, kainnya kamarnya, dan ini mau diganti nanti diganti apa ini namanya dek, apa namanya dek Dani, apa ini namanya, gafalum, pintu gafalum, nanti diganti kayak gitu semuanya kayak gitu. Banyak sekali ya jangka panjang yang aku
rencanakan kayak gitu. Semoga aja nanti ada warna hitam, warnanya itu yang glow, yang doff aja. Kan ada doff, ada glossy kayak gitu loh. Kayak aku nggak percaya sih. Aku nggak percaya kayak gitu loh. Masa tega ya? Mungkin ya biar aja, masalah hati pokoknya. Nggak bisa dipaksa. Dipasang tuh Pak suami aku, masang kasa nyamuknya. Soalnya anakku dirubung nyamuk. Masa anak nyamuk sih kayak gitu. Padahal udah tak itu tak semprot. Kadang kalau pakai kipas angin itu, kalau udah ada AC itu ya nggak terasa nyamuknya. Kan kedinginan kayak gitu. Tuh, kita bertiga, anakku udah berangkat. Anakku udah berangkat tahun baru atau ke rumah mengerjakan tugas. Apa? Paku lugur. Oh, dibantu Mas Sikmal. Ada lagi nak pakunya nak? Hah? Masih ada? Ngantuk. Iqbal ngantuk. Habis ini mama bersihkan ya. Aku mau bersih-bersih, nunggu Pak suami aku pasang kasa. 2 pekerjaan sekaligus kayak gitu. Nyuci sama bersih-bersih kayak gitu. Mudah kan kayak gitu sebenarnya pekerjaan rumah itu kayak gitu. Suami setia, anak-anak sehat kayak gitu ya. Ya Allah ya Robbi, kenapa kayak gitu? Aku gak boleh sakit hati, harus memaafkan terus demi anak-anak aku. Tuh bertiga aja di sini, anakku udah berangkat. Aku nggak bersegmen ya, aku lanjut aja sehari ngapain kayak gitu loh. Ibu rumah tangga itu ada kaca Pak suami aku ya. Aku nggak bercermin lagi, aku berlayar-layar di Android. Tuh anakku pegang apa itu anakku? HP ya? TV-nya nggak bisa disetel. Modemnya masih adaptasi. Pasang ya kasarnya kayak gitu. Aku masukkan tuh, aku beli sabun. Mesin lagi muter, aku mau ya nyapu-nyapu kayak gitu ya, jadi bisa barengan kayak gitu, aku nyapu, mesinnya juga muter. Sekali dayung 2 pekerjaan aku selesaikan itu ya gitu, bersih-bersih tempat tidur, nyapu dan mencuci. Kayak gitu aja sih. Kalau misalkan aku udah bosen kayak gitu, untung ada vlog kayak gitu loh, tertore banget kejenuhan aku. Nyanyi apa lagi, gak ada wis, yang itu aja. Biar menjadi kenangan tuh, aku suka banget lagunya. Aduh, jangan diulang-ulang nanti sedih loh. Ku beri segalanya semampunya aku, mesti cinta harus terbagi 2. Kau selalu masih bersamanya, masih mencintainya. Aku dan kamu takkan mungkin. Apa aku dibalak-balik lagunya? Takkan berpisah, meski kamu tahu kau takkan
bersamaku. Udah ya Kak, gitu aja. Ini antara kamera aku dan aku kayak gitu. Kalau aku gak yakin banget masih ada sisa cinta lagi buat aku kayak ibu aku. Kenapa Li kayak gitu? Paling ya kayak gitu itu sama aja paling kayak gitu. Mungkin skupnya beda kayak gitu mungkin loh. Jalan-jalannya nggak di kamar aja. Mungkin ke lapangan, ke alun-alun kayak gitu. Atau keliling Jawa Timur, keliling Jawa Barat, keliling Indonesia, keliling dunia kayak gitu. Tergantung uangnya sih kayak gitu aku. Dan merayunya supaya dapat free pass terus kayak gitu. Setiap jalan-jalan ke luar negeri dapat free pass. Juga dokter ahli farmasi kan sebentar lagi dokter kayak gitu loh. Tinggal belajar nyuntik. Aku suntik ya nanti kalau sudah sampai dibanguni. Kayak gitu loh. Tempat tidur ini banyak perkakasnya Pak suami aku. Tuh, ini aku mau bersihkan semuanya. Tuh. Aku sapu semua ini. Itu kasurnya aku aku bersihkan dulu ya. Di sini barang-barangnya Pak suami aku tuh. Barang-barang anakku juga kayak gitu. Aku sapu. Noh. Bawah ranjang-ranjang ini aku sapu aja. Oh, mau aku pel nantinya. Woi. Tuh kasurnya di sini. Bersihkan, mau aku beresin semuanya. Aku taruh di luar ini. Kayak gini, banyak kayak gitu. Sama aja kan ya? Kayak gitu, kemudian kasih kayak ginian. Kasih kasur. Ini dulu aja ya, di ruang tamu aku ini kayak gini. Ini ada, ini buat korden itu kapstok, ini kapstok, ini kayak gini. Itu gak ada tempat, gak ada gudang ya. Aku mau ngepel, aku ngepelnya pakai kaki aja kayak gini. Alasnya mulai dipasang tuh kayu-kayu kayak gini. Dipasang kasurnya kayak gitu. Itu ada yang pecah. Kita bersihkan. Udah selesai. Makan. Iyalah, makan lah. Masa nggak makan? Ayo, Mama beresin dulu, ayo. Ayo, rapiin dulu, ayo. Ayo. Hari ini nyala air. Kenapa? Mau nyalakan AC. Iya, Mama beresin dulu ya tempat tidurnya ya. Ya. Rapikan. Ini apa ini? Selimut anak aku ini. Mobil-mobilan. Biar jadi cowok maco. Dan baik hati tapi penuh kelembutan. Tuh kolongnya juga udah bersih. Tuh kolongnya. Oh, nggak ada barang lagi. Tuh. Wow, kolongnya udah bersih.
aku sapu lagi ulang ya. Oh. Udah lumayan lah, rapi kan. Kayak gitu. Dinyalakan AC-nya sayang. Dinyalakan. Aku candal aja ini ya kayak gini. Itu nggak ada barang aku nyantel-nyantel kalau nggak kepepet. Anak aku tuh nggak tak bolehin. Taruh di tempat itu di luar aja ala-ala luar negeri kayak gitu. Soalnya pakai AC kayak gitu loh. Bismillah. Tuh udah nyala. Hah? Lagi. Udah buka itu. Udah kayak gitu aja aku pakainya tuh Panasonic. Ya, udah. Anakku istirahat ya. No. Udah bersih. Mama tenang. Ya. Kerasan di rumah. Oke? Bye bye. Ini. Selamat beristirahat ganteng mama. Nano. Kesayangan. Udah. Aku tutup pintunya. Kenapa kamu kasih kayak gini, candalan-candalan kayak gini? Kenapa? Buat apa? Buat kalau misalkan anakku bajunya habis disetrika kayak gitu mau ganti baju kamar, buat ganti baju nggak apa-apa, baju bersih kayak gitu biasanya habis disetrika taruh di situ, kayak dicandal di situ. Mungkin misalkan Senin ya mau pakai baju apa kayak gitu ditaruh dulu, ada acara karnaval mungkin hari Kartini kayak gitu tinggal dicandelin aja di situ, baju-baju bersih lah kayak gitu. Kalau baju kotor biasanya anakku tuh biasanya kan ada mamanya ya, baju kotor kadang tak disimpan di sini, mamanya yang bersihkan taruh di bak kadang-kadang kayak gitu. Aku taruh di tempat sana di luar situ ruangan kayak gitu. Biasanya buat centelin rukuh itu kan, rukuh kan cuma satu ya, aku aja tak taruh di situ kayak gitu, tak tempelin kayak gitu. Anakku biasanya capek kayak gitu itu langsung aja tuh baju kotor taruh sini. Aku mesti selalu cek itu. Oh, aku taruh di luar. Kadang aku taruh bak cucian kayak gitu. Kecuali baju misalkan minta disetrikain mah kayak gitu, atau dia setrika sendiri kayak gitu seragam atau baju batik, baju daerah itu taruh di sini. Dan ini buat ini kayak gini. Kenapa kamu nggak boleh? Ini kayak rokok ini. Kenapa rokok nggak boleh kok ada? Aku ya kayak gitu, gantungan nih kenapa? Kenapa gantungan ini ada? Karena nggak boleh. Jaga-jaga ya, anakku capek kayak gitu. Aku aja yang harus sering sidak kayak gitu. Aku taruh di bak. Kalau kotor nih tak taruh di bak aja kayak gitu. Kalau bersih aku candalin aja di ruang ini. Ruang sholat aku itu udah biarin anakku udah bersih kayak gini, aku kerja lanjut sama mumpung liburan ditemani pak suami aku. Ditemani pak suami aku kayak gitu, taruh sini. Ini ada sabuk-sabuk aku. Ini kayak gini, ini malah kayak gini-gini aku candal-candalin. Ini tempat rukuh aku. Rukuh kalau habis sholat itu taruh sini kayak gitu supaya angin-angin kayak gitu kalau aku sholat kayak gitu loh. Udah itu ada ayat kursi. Tuh ada ayat kursi kayak gitu. Kayak gitu aja. Ada tempat sholat di sebelahnya. Di antara kamar aku ada tempat sholat. Biasanya jaket-jaket juga aku taruh sini kayak gitu. Baju-baju aku yang biasanya aku taruh situ juga kayak gini. Ya ini baju aku yang mau tak pakai lagi aku taruh sini. Cuman 2 kali 3 kali keluar rumah aku cuci kayak gitu. Nggak taruh kamar. Aku nggak suka ada centelan baju di kamar. Loh, deloken. Hei. Dek, kok gitu sih? Kelibekan. Untuk YouTube-nya bisa? Hah? Sudah? Wifi-nya sudah bisa? Belum? Masa belum? Itu pakai apa? Hotspot. Hotspot.
Oh, kamu pakai hotspot. Mm. Apa itu? Baca apa itu? Komik. Komik. Mm. Komiknya lihat. Emak ini. Iya lah. Lihat komiknya. Nggak mau. Oh, lihat toh. Nggak. Kesayangan mama ya. Kesayangan mama ya. Kesayangan mama liburan ya. Kapan masuk? Tanggal 5. Tanggal 5. Mulet. Mulet. Ini kayak bayi, kayak baby. Kayak baby. Mau kayak baby. Emak. Mau baby. Enggak mau kayak baby. Awan-awan. Dingin dah. Matikan aja AC-nya. Nggak usah. Enggak usah. Gantengnya mana? No. Jeleknya mana? Betul. Matikan aja enggak? Enggak mau. Mama lanjut ya. Ya. Lanjut. Anakku nggak tak iri. Lapo diiri yo. Mamae kan kerjaan lan. Mamae nganggur lan yo. Ya wis. Tuh mataharinya agak mendung. Panas lagi, mendung. Panas lagi. Udah nyuci tuh di situ tuh ada 3-4 cucian tuh. Oh. Udah aku mau istirahat, udah mandi, badanku bersih kayak gitu, rumahku bersih. Yang penting tuh rumah dulu ya. Soalnya badan tuh pasti bersih ya, kayak gitu. Tapi kalau udah mau istirahat itu aku bilang itu kayak gitu, sikat gigi jangan lupa, terus bersihkan rambut juga jangan lupa, kayak gitu, sama sampo, kayak gitu, mandi pakai sabun wangi, kayak gitu, pakai pasta gigi. Udah aku mau istirahat, jadi quality time banget kayak gitu, istirahat 1 jam rasanya itu aku udah lama banget kayak gitu loh. Aku nonton TV dulu ya, YouTube. Iyo, beli bebek dulu. Ini monggo. Antri. Nasi ayam, nasi bebek, cabang mama. Silakan makan sayang. Bebek kesukaannya Hikmah. Bebek. Ini bumbunya. Sambal. Ini ada timun. Ada kemangi. Udah aku mau makan dulu. Ada ini. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, aku makan malam sama Pak suami aku sama anakku tuh bertiga. Kayak gitu aja, semoga resolusi tahun 2006 lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu aja, simpel banget. Gak usah muluk-muluk ya, karena ekspektasi yang terlalu itu ya lebih berhati-hati sih kayak gitu. Wah, aku calonnya orang gedongan ini kayak gitu. Aku harus siap-siap ini supaya aku bisa
menyetarakan kayak gitu, aku harus apalah gak punya utang kayak gitu ya. Tapi ada arisan kok, ada koperasi kayak gitu ya, tapi kan berbagi ya, nggak semuanya kayak gitu. Nggak dimonopoli satu orang kayak gitu, ada batasannya. Kayak gitu. Kalau aku tahu ya, kalau bisa pokoknya jangan kredit lah kayak gitu. Kalau aku kok nggak, pas suami aku dulu nggak ngomong, udah dapat rumah baru ngomong kayak gitu, kenapa nggak kos aja kayak gitu loh. Wis entuk omah ngomong kos, aku yo seneng aja gitu loh. Tak juali lagi mumpung bapakku, tak bawa pulang lagi kayak itu ke Probolinggo kayak gitu. Malah aku wis kari kadung ya kayak gitu, nggak apa-apa kok ibu ini, ibu ini, ibu aku, ibu aku tuh orangnya nerimo aja kok, balik ke Probolinggo monggo kayak gitu. Yang penting kan ada uangnya pindah ke sana kayak gitu loh. Ada truk. Kalau ini dulu, rumah ini dulu pemilik yang pertama itu naik truk angkatan laut. Nyewa, punyanya truk angkatan laut besar sekali kan kayak gitu. Dibawa semuanya barangnya ke Jakarta. Pindah ke Jakarta kayak gitu loh. Aku cuman pindah ke Probolinggo aja loh. Sebentar. Paling dimomoti 3 kali ada udah kayak gitu, kalau pickup biasa kayak gitu loh. Aku nggak terlalu itu, yang penting dikasih kesehatan, panjang umur, dan meninggal dalam keadaan tenang kayak gitu. Anak aku udah ada warisannya kayak gitu, udah sekolah yang pinter, sarjana ya. Soalnya kalau nggak sarjana itu kan nanti kuliah lagi, butuh uang lagi, supaya orang tua ini, kalau bapak ibunya kan sarjana ya, supaya nggak punya utang kayak gitu loh. Kalau sudah sarjana itu udah tinggal, kalau perusahaannya nyuruh sekolah S2 biar aja kayak gitu. Yang penting biaya pendidikan anak-anak itu enggak, dan biaya kebutuhan utama makan gitu nggak boleh hemat-hemat banget kayak gitu. Bisa gila loh kalau orang lapar terus-terusan kayak gitu. Bisa stres, mudah stres. Orang lapar tuh mudah stres kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau puasa kan niatnya lillahi ta'ala ya, karena Allah, jadi tahan hawa nafsu kayak gitu. Ya Allah, ya opo kayak gitu. Aku dukune sopo? Ada Tuhan. Itu dukun itu sebenarnya zaman dulu kayak tabib kayak gitu. Kalau tabib ya sinsai kayak gitu dulu itu kayak gitu. Terus ada dokter. Kenapa dalam Islam tuh disebut syirik kayak gitu? Karena terlalu berlebihan kayak gitu. Dilebut syirik itu karena berlebihan. Udah aku mau makan malam aja, udah banyak di media sosial pencerahan-pencerahan kayak gitu. Semoga tahun demi tahun lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini barang anak aku.